Aku bukan anak kota, bukan pula berdarah biru. Aku lahir dari tanah yang harum seperti singkong rebus dan seperti angin di ladang yang kering. Daun ini bukan sekedar daun. Daun ini adalah warisan terhormat serta berharga untuk diriku dan juga anak cucuku. Namaku Ais, dan disinilah tanahku, Cirende. Orang bilang kami aneh, tak makan nasi, tak pula kami ikut tren. Namun, apa salah kami jika hal tersebut bisa mengajarkan kami untuk hidup secara mandiri? Pernahkah kalian bertanya serta berpikir, mengapa singkong bisa menjadi nadi utama kami? Dan inilah kisahku dengan suamiku, Jaka. Untuk kami mencari pokok kehidupan, merdeka, lahir dan batin. Beras ini mungkin adalah beras terakhir yang kami miliki. Belanda itu telah mengambil hak kami. Hai, Nona, berikan beras itu kepada kami. Jaka, Jaka tolong, Jaka. Tolong jangan ambil beras kami. Beras itu adalah yang terakhir yang kami miliki. Jika kalian ambil beras itu, kami dan anak-anak kami tidak ada lagi makanan. Tolong jangan ambil hasil dari jeripaya kami. Tidak peduli. Jika kalian ingin makan, cari makanan lain. Karena kini semua hasil panen kalian adalah milik Hindia Belanda. Ya Tuhan, apakah kami harus mati kelaparan di tanah kami sendiri? Ais, baru saja aku dimimpikan oleh leluhur kita. Mereka bilang ada satu tanaman bernama singkong yang bisa kita jadikan sebagai pengganti beras untuk sementara waktu. Ciri-ciri yang ku ingat, mereka bilang tinggi batang tanaman tersebut sekitar 1 hingga 4 meter.
Tangkai daunnya panjang. Daunnya menyerupai telapak tangan. Dan yang kuingat lagi, mereka bilang tanaman tersebut akan tumbuh di segala musim. Sakedap Jaka, sakedap. Ini, apakah ini Jaka? Apakah tanaman ini yang kamu maksud dengan singkong? Ya, Ais, benar. Ini adalah singkong. Persis seperti apa yang ada di mimpiku. Ayo kita olah singkong ini, Ais. Mulai sekarang, perut kita tidak akan kelaparan lagi, Ais. Akhirnya, singkong. Ya, mimpi itu adalah rencana dari Tuhan dan leluhur kami agar mereka dapat menyampaikan pesan. Dan dari mimpi itulah muncul harapan kami untuk merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir dan batin yang kami maksud adalah kami ingin hidup secara mandiri tanpa ada kekuasaan dari luar. Dan kami ingin hidup damai di tanah kami sendiri. Kami tanam benih singkong diam-diam. Namun saat Belanda tahu, mereka tidak peduli. Mereka bilang singkong tidak ada harganya. Dan mereka terus saja memaksa kami tanam benih-benih padi. Tidak. Kami menolak. Karena kami bukan budak. Kami manusia. Dan kami berhak untuk memilih makanan di tanah kami sendiri. Akhirnya Belanda itu menyerah juga. Kini kami masyarakat Cirende tidak lagi menganggap singkong sebagai cadangan. Karena singkong sekarang utama bagi kami. Dan kami, masyarakat Cirende, memandang alam bukan hanya sebagai objek yang bisa dikuasai, tapi kami memandang alam sebagai makhluk yang patut dan harus dihormati. Kami berjanji, jika kami tidak menjaga alam lingkungan kami, itu sama saja bahwa kami telah merusak diri kami sendiri. Hai kalian, lihatlah itu, lihatlah. Belanda itu telah pergi. Kita merdeka lahir dan batin. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalian lihatkan betapa kejamnya Belanda itu mengambil hak kami. Namun itu sudah berlalu. Kini Cirende telah merdeka. Untungnya kami tidak menyerah. Kami masyarakat Cirende terus berjuang karena kami tidak ingin mati kelaparan. Singkong bukan hanya sekedar pengganti nasi bagi kami. Karena singkong ini adalah lambang serta akar dari jati diri kami masyarakat Cirende. Yang bukan hanya sekedar ingin hidup, tapi kami ingin merdeka. Kami ingin merdeka lahir dan batin. Dari segi perbedaan, mungkin
kita memang berbeda. Dari adatmu hingga adat kami. Dari nasi hingga singkong. Namun justru perbedaan itulah yang membuat kita menjadi satu kesatuan. Jika kita hidup saling menghargai dan saling menghormati, maka kehidupan akan senantiasa damai, sejahtera. Maka dari itu, jika kalian ingin hidup damai dan sejahtera, jangan mengambil hak orang lain. Aku anak Cirende, dan aku bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia.